Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surah An-Nazi'at, surah ke-79 di dalam Al-Quran. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ
الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah tidak benar-benar akan dikembalikan? Apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan, maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka ketika itu mereka merasa Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua? Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakan kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi dia Fir'aun pada saat itu mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya, berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggalkan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dihamparkan. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan.
dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan yang telah dikerjakannya, dan mereka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebut-nyebutnya waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya atau hari kiamat. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-temanku dimanapun antum berada, kalau antum ada kesempatan waktu 5 menit atau 10 menit waktu antum sebelum tidur, atau sebelum berangkat kerja, atau sebelum berangkat kuliah, atau sebelum belajar, maka cobalah sejenak membaca ayat ini di dalam surah An-Naziat. Cobalah berikan waktu sejenak untuk membaca ayat ini. Insya Allah kalau kita membacanya dengan baik dan teliti, dengan mungkin ada beberapa tafsir di dalam Al-Quran ini yang menjelaskan ayat ini, insya Allah ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Karena dari ayat-ayat ini akan menyadarkan kita bagaimana sih hari kiamat itu, bagaimana keadaan orang-orang pada saat tiupan pertama dan sebagainya. Banyak sekali yang diceritakan di sini. Bahkan diceritakan juga tentang Nabi Musa alaihi salam bersama Fir'aun. Bagaimana keadaannya pada saat itu, bagaimana itu menjadi sebuah pelajaran untuk kita saat ini. Jadi teman-teman, saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena ayat ini begitu panjang. Maka saya merekomendasikan kepada teman-teman, jika ada waktu dan kesempatan, tolong luangkan waktu dan kesempatan. Saya yakin waktu dan kesempatan itu ada jika kita mau meluangkannya. Jadi luangkan waktu dan kesempatan antum untuk sebentar aja, sejenak, untuk melihat atau membaca ayat ini. Seenggaknya kalau antum tidak membaca Al-Qur'annya, coba baca artinya. Insya Allah akan sedikit menggugah hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya bacakan atau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terkhusus bagi diri saya pribadi. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.